bahwa manusia yang ada, kita senantiasa butuh Allah dan kita selalu berdoa kepada Allah. Tapi ada 3 orang yang kalau dia berdoa kepada Allah tidak akan pernah diijabah oleh Allah. Artinya doa mereka ditolak oleh Allah. Harapan kita bersama, mudah-mudahan kita tidak tergolong dari golongan mereka. Amin. Tapi tentunya supaya kita tidak tergolong dari golongan mereka, perubahan hati kita, akhlak kita, moralitas kita, dan apa yang terjadi pada diri kita harus juga tidak sama dengan apa yang disebutkan pada malam hari ini. Bahwa ada doa yang ditolak dari 3 orang. Yang pertama, akilul haram, orang yang makan barang haram. Kenapa kok dalam Islam persoalan makanan atau persoalan apa yang kita makan sangat selektif? Islam ini adalah agama bersih, agama suci. Yang kita makan pun harus sesuai standarisasi halal berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan hadis yang ada. Nah, makanya Al-Quran kan sudah menyebutkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, kulu, makanlah kalian mimma dari sesuatu fil ardi yang ada di bumi, halalan thayyiba, halal dan baik. Tentunya kalau kita berbicara halal, berbicara makanan, atau berbicara apa yang kita makan dan itu barang haram, dalam konsep Islam itu ada haram karena zatnya, ada haram karena proses pengolahannya, ada haram karena proses mendapatkannya. Kalaulah kita misalnya sudah zatnya yang haram, kayak Al-Quran mengatakan kan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul inziri wa ma'uhilla li ghairillah biki. Al-Quran sudah menyatakan, hurrimat, diharamkan, alaikum, terhadap kalian apa? Al-maitatu, bangkai. Nah, kalau sudah nasnya Al-Quran mengatakan haram, bangkai tetap haram, enggak bisa ditawar, kecuali bangkai belalang dan bangkainya ikan. Ini mesti halal. Kalau bangkainya ikan diharamkan, rasa-rasanya tidak ada dagang ikan di sini keliling. Karena apa? Kesulitan. Ini standar dari Al-Quran. Waddamu, darah. Nah, darah yang mengalir begitu motong ayam, kita ambil darahnya. Ini darah dalam fikih Islam atau dalam hukum Islam, ini haram. Kecuali limpa dan hati. Nah, limpa ini kan kumpulan gitu, tapi saringan yang bersih, limpa dan hati. Ini yang dibolehkan. Walahmul hinzir, dagingnya bab 1 misalnya. Nah, daging bab 1 sudah jelas. Kita tidak bisa menawar. Begitu ada orang motong bab 1, lalu karena sahabat karib, kita datang, saya minta sedikit deh, sebesar sendok aja untuk saya makan di rumah. Tetap tidak boleh. Karena apa? Zatnya memang haram. Konsepnya haram. Tidak boleh ada tawar-menawar. Atau dikit saja, campur air dikit, tidak bisa. Nah, di sini ini hukumnya Islam begitu. Wa ma ukhilla li ghairillah biki, atau sesuatu yang dipotong tanpa menyebut asma Allah. Nah, kalau orang-orang kita motong ayam kan pakai bismillah. Kadang-kadang kita masuk ke warung, itu sahabat kita, tapi di luar kita, dia minhum bukan minna. Kadang-kadang ditanya, oh ini ayam, ini halal, ini ayam. Tapi dalam konsep Islam bukan sekedar ayam, tapi proses penyembelihannya, proses pengolahannya juga ada jaminan. Yakni harus diawali dengan kalimat bismillah, dengan nama Allah. Zatnya
juga proses pengolahannya. Ada kadang-kadang kita ngomong ini ayam halal, ini kambing halal, tapi mendapatkannya adalah mencuri, ngambil punya tetangga. Atau dalam bahasa pemerintah yang namanya korupsi ini kan, kalau duitnya mungkin iya, tapi proses mendapatkannya ini adalah haram. Karena apa? Karena ada sebab yang lain daripada kebiasaan dan yang umum. Ini sifatnya. Nah makanya orang pertama yang doanya tidak diijabah oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah, adalah orang yang makan barang haram. Dampak di masyarakat, pernah ada nggak pencuri musyawarah antar pencuri membicarakan pengajian atau zikir? Tidak ada. Atau kumpulan penjudi di majelis judi lagi ngobrol musyawarah urunan untuk mengadakan pengajian akbar? Tidak ada. Kalau haram garisnya jelas haram, tentunya di luar, kecuali dia bajingan pencuri ahli maksiat, sudah niat tobat, fa insyaallah mulai memikirkan zikir, mulai memikirkan pengajian. Karena apa? Ada rasa kembali kepada Allah. Tabayatubu taubatan. Dia ingin kembali kepada Allah. Nah ini. Kembali saya katakan bahwa doa yang tidak diijabah adalah orang pemakan barang haram. Yang kedua, wa miksarul ghibah, orang yang banyak menggunjing orang lain, orang yang banyak ngerasani orang lain, orang yang banyak membicarakan orang lain di luar orangnya atau orangnya tatkala itu tidak ada. Nah ini biasa kadang-kadang kumpul-kumpul tidak lepas nggoyang temennya, nggoyang tetangganya karena ada rasa di hati yang kurang simpatik. Pernah di zaman Rasulullah ada seseorang itu di pinggir jalan melihat ada orang pendek sekali, dia hatinya ada kertek di hati. Wih, orang ini pendek sekali. Kemudian sebentar ada orang tinggi, dia hatinya kertek juga. Wih, orang ini tinggi le. Kalau disamakan ya dengan yang tadi mungkin imbang. Begitu dia datang menemui Rasulullah, apa kata Rasulullah? Coba kamu berludah. Begitu berludah keluar darah. Dan di sini nih satu gambaran bahwa orang yang gibah, orang yang ngerasani hanya kertek hati aja gak sudah makan bangke, apalagi yang ngobrol. Ngobrolnya ditambahi dengan bumbu-bumbu sehingga yang tadinya kurang enak jadi sedap. Telinganya mantap mendengarkan, omongannya juga asik untuk berbicara. Nah ini tambah gibah. Makanya ini adalah salah satu orang yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Miksarul gibah, banyak menggunjing orang lain. Makanya ada istilah di agama, kalau orang menggunjing orang lain, gibah, ini dosanya lebih besar daripada zina. Kalau orang zina tobat kepada Allah diterima. Tapi kalau orang rasan-rasan orang lain, menggunjing orang lain, tobat kepada Allah tidak diterima, kecuali orang yang digunjing itu memaafkan. Karena ada keterkaitan dengan manusia-manusia lain. Nah makanya dalam zikir tadi selalu kita membaca Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Orang Islam kenal tidak kenal, mungkin saat tertentu di suatu tempat atau di suatu kondisi kita rasan-rasan membicarakan mereka. Makanya kita minta ampun kepada Allah agar orang Islam ini diampuni dosanya. Nah ini bukan hanya sekedar amin ya roba sikam, kan begitu. Kalau amin kan doa. Nah di sini, ini kita pembiasaan agar apa? Agar maksiat membicarakan orang kita alihkan ke hal-hal yang positif. Memang ada resep di agama. Kalau kumpul-kumpul mungkin berbicara kotor, berbicara jelek, kita dianjurkan sebelum
angkat kaki sebelum permisi dari tuan rumah, kita dianjurkan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sebagai kafaratul majlis, sebagai pembebas dari kesalahan yang dilakukan di suatu perkumpulan atau majlis. Nah, ini pentingnya agar doa kita diijabah. Yang ketiga, wa man kana fi qalbihi gillun au hasadun lil muslimin. Waman, dan siapa orang kana ada man fi qalbihi, di dalam hatinya man, ghillun, ada rasa benci, kurang seneng atau iri hati, au hasadun, atau hasud lil muslimin, terhadap orang Islam. Nah, ini penyakit kalau kita benci, apalagi iri hati. Iri hati ini akan menghabiskan, akan melenyapkan amal-amal kebaikan kita. Misalnya kita ibadah tahajud tiap malam 1000 rakaat. Dengan kita mudah iri hati dengan orang, rugi tahajud kita, sholat kita rugi, haji kita rugi, puasa kita rugi. Karena kita nanti di akhirat akan muflis. Begitu kita iri ke seseorang, nah kalau tetangganya semua kita iri, kita benci, nanti di akhirat amal-amal kita diberikan kepada mereka. Amal kita habis, dosa-dosa mereka diberikan kepada kita. Makanya di agama ada istilah muflis, orang bangkrut di akhirat. Teman-temannya tahu bahwa dia ahli ibadah, ahli tahajud, sholat jamaah, tapi hobinya senang membenci orang, senang iri kepada tetangganya, senang meremehkan orang lain, nyombongi orang lain. Ini bahaya. Selain doanya tidak diterima oleh Allah, juga akibatnya nanti di akhirat adalah menjadi manusia muflis, manusia bangkrut. Harapan kita bersama, walaupun ini pendek singkat, mudah-mudahan tentunya permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa memakan barang yang halal, kita senantiasa menjaga lisan dan pikiran kita daripada menggunjing orang lain, dan juga hati kita senantiasa harus Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Supaya hati kita ini tidak ada rasa benci kepada siapapun. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.